Surat kepada Simon, seorang Farisi yang menjamu makan malam. Hai Simon, temanku terkasih. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih atas undangan perjamuan makan malammu kepadaku dan murid-muridku. Memang tidak sering sih kami mendapat undangan jamuan makan malam seperti ini, terutama dari petinggi orang Farisi. Engkau tentunya tahu dan dapat merasakan ketegangan yang terjadi di antara aku dan mereka. Well, murid-muridku menyukai jamuan makananmu, terutama daging kambing panggang berbumbu yang sangat menggugah selera, apalagi disantap dengan saus lezat yang disiapkan oleh istrimu. Sebenarnya, aku masih bertanya-tanya mengenai tujuanmu mengundang kami makan malam. Bagaimanapun, saat perempuan yang kalian anggap sebagai pendosa umum datang kepadaku, pikiranmu tentu menerawang, bagaimana bisa aku tidak tahu perempuan macam apa dia. Terutama saat aku dianggap sebagai guru yang tentunya seturut dengan pandangan kalian. Aku menunggu perempuan itu selesai mengurapiku. Lalu aku menceritakan kepadamu mengenai dua orang yang berutang kepada seorang pemberi utang. Seorang berutang 500 dinar dan yang lainnya 50 dinar. Namun, karena keduanya tidak mampu melunasi utang-utangnya, maka si pemberi utang itu pun menganggapnya lunas. Kamu memang menjawab dengan tepat sekali saat aku menanyakan siapa yang akan paling mengasihi si pemberi utang. Engkau menjawab ia yang memiliki nominal utang yang paling besar. Aku lalu berkata kepadamu bahwa apa yang perempuan yang kalian anggap si pendosa umum itu lakukan kepadaku adalah karena utangnya, banyak dosanya sudah diampuni jika dibandingkan dengan engkau yang menganggap diri paling benar. Saat aku memberitahu perempuan itu bahwa dosanya telah diampuni, sejumlah tamumu menyangka siapakah aku sampai aku bisa berbuat demikian. Mereka tidak menyadari bahwa justru imannya lah yang menyelamatkannya. Orang yang memiliki iman, seberapapun besar dan banyak dosa mereka, akan menerima rahmat kerahiman dan pengampunan. Imanlah yang menyadarkan mereka kembali mengenai status hubungan mereka dengan Allah. Iman sejati akan membuat seseorang menjadi rendah hati. Namun, mereka menyangka diri mereka lebih baik daripada orang lain dan menganggap diri paling benar serta memandang rendah orang lain. Hal itu akan membuat mereka tetap berada di dalam kondisi ketidakpedulian karena hati mereka yang keras. Mereka berpikir bahwa mereka telah diselamatkan, namun ternyata mereka hidup dalam harapan yang sama sekali salah. Ini sungguh menyedihkan. Aku harap bahwa hal ini dapat membantumu dan juga mengubah hatimu menjadi berbelas kasih, terutama bagi golonganmu, serta membuka hati kalian terhadap kasih anugerah Allah yang telah memberikan banyak kebaikan bagi kalian.
seperti pemazmur katakan, bila hari ini engkau mendengar suaranya, janganlah kau keraskan hatimu. Yang menyayangimu, Yesus. NB. Oh ya, tolong sampaikan pujian kami untuk istrimu. Masakannya sungguh enak. Amin. Keindahan ini Tuhan, keheningan ini Tuhan, membuat jiwaku sungguh terpesona, tiada duanya. Kedamaian ini Tuhan, kemesraan ini Tuhan, memikat hatiku laksana kekasih meregup asmara. Tebing di gunung yang tinggi, karang dan ombak samudra, elang terbang mengangkasa, awan di cumbu sang surya, kecupan cinta ilahi, janjimu tak teringkari, ku tak bisa ke lain hati, menanti sang kekasih, menanti sang kekasih. God bless